会为你守好。你别管我，我可子没定好。 Halo teman-teman, kembali lagi bersama 200 North. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Renegade Immortal episode 139 guys. Dan di bagian ini ada banyak sekali hal menarik yang bakal kita bahas. Mulai dari Wang Lin yang menyamar sebagai manusia biasa demi mengobati Wang Ping, sampai momen meninggalnya Abah Suntai. Wah, bikin penasaran banget kan? Jadi langsung saja siapkan posisi ternyaman kalian, karena inilah saatnya kita masuk ke pertarungan. 4 tahun kemudian, di desa Luoye, seorang anak dari keluarga Zhou terlihat sedang bercerita bahwa dirinya pernah menghirup kabut abadi dari puncak Gunung Qilian yang membuatnya tidak pernah jatuh sakit selama 10 tahun. Cerita tersebut membuat Wang Ping yang kini berusia 4 tahun dan sering sakit menjadi tertarik, lalu berniat meminta ayahnya untuk mengajaknya ke puncak Gunung Qilian. Namun sayangnya, menurut anak keluarga Zhou tersebut, kabut itu sudah lama menghilang dan tidak lagi ada di puncak Qilian. Karena itu, daripada terus memikirkan kabut Qilian, anak keluarga Zhou menajuk bocah-bocah lain untuk berlatih seni bela diri bersamanya, serta menjelajahi dunia kultivasi. Di tengah suasana tersebut, para anak lain kemudian dipanggil oleh ibu mereka masing-masing untuk makan siang. Sementara itu, Wang Ping bertemu dengan Paman Zhou yang kebetulan ingin menemui ayahnya untuk memesan beberapa peralatan. Dan ternyata, ayah dari Wang Ping tidak lain adalah Wang Lin yang sedang menyamar sebagai manusia biasa, yang bekerja sebagai pengukir kayu. Itulah alasan Paman Zhou mendatangi Wang Lin untuk memesan peralatan bagi anaknya yang akan segera menikah dengan pembayaran 1 ekor rusa sebagai uang muka. Singkat cerita, setelah Paman Zhou pergi, Wang Lin tampak memberikan ramuan obat kepada Wang Ping, sehingga membuat Wang Ping yang tahu bahwa obat itu tidak enak menjadi sedikit murung, namun ia tetap meminumnya. Saat Wang Ping menanyakan kapan ia bisa berhenti meminum obat, Wang Lin hanya menjawab sebentar lagi. Ternyata, obat yang selama ini diberikan Wang Lin adalah ramuan peninggalan Liu Mei, yang ia padukan dengan atribut petir sehingga mampu menetralkan sedikit demi sedikit energi kebencian dalam tubuh Wang Ping. Walaupun Wang Ping memiliki penampilan normal seperti anak pada umumnya, serta seluruh ingatan masa lalunya telah terputus, jika pengobatan ini terhenti di tengah jalan, maka dapat dipastikan Wang Ping akan sepenuhnya dikuasai oleh energi kebencian. Selama 4 tahun tinggal di desa Luoye yang sangat mirip dengan kampung halamannya, Wang Lin sempat merenung. Seandainya dulu ia menjadi pengukir patung seperti keinginan ayahnya, apakah hidupnya akan seperti ini? Keesokan harinya, Suntai terlihat mendatangi Wang Lin sambil membawa buah kenaikan abadi sesuai permintaan Wang Lin sebelumnya, di mana buah itu mampu membuat naga siluman tertidur selama 100 hari jika dikonsumsi. Namun karena kultivasi Suntai saat ini sangat rendah, ia hanya bisa memperoleh sedikit buah tersebut, serta meminta Wang Lin untuk mencari sisanya berdasarkan lokasi yang telah ia tandai pada sebuah peta. Sambil mengucapkan terima kasih, Wang Lin juga berjanji akan menepati semua janjinya. Jika nanti Suntai telah meninggal, Wang Lin akan membawa abunya ke bintang bulan di wilayah bintang aliansi, serta menguburkannya di kaki Gunung Tianshan. Saat Suntai terkejut karena dipanggil Katek, Wang Ping justru merasa penasaran dengan buah yang ada di atas meja, sehingga Suntai segera mengambilnya. Namun karena Wang Ping terlalu aktif dan penuh rasa ingin tahu, ia kemudian bertanya, "Buah apa itu, Kek Sun?" Suntai hanya menjawab bahwa buah tersebut tidak boleh dimakan anak-anak dan merupakan obat untuk hewan buas yang tidak bisa tidur. Menyadari sisa usia Suntai hanya 15 tahun dan hidup sebatang kara di akhir hayatnya, termasuk karma yang berkaitan dengannya, Wang Lin kemudian menawarkan agar ia tinggal di desa Luoye. Tawaran ini jelas membuat Mbah Suntai terharu, karena ia tidak menyangka masih memiliki kesempatan untuk menetap di akhir hidupnya. Hal tersebut juga membuat Wang Ping merasa senang karena memiliki seorang kakek angkat. 5 tahun kemudian, Wang Ping tampak tumbuh dewasa dan mengadu kepada Kak Sun bahwa Bibi Zhang terus datang ke rumahnya untuk menjodohkan ayahnya. Bahkan dalam kurun 3 tahun, sudah 12 kali menawarkan perjodohan. Ternyata, Bibi Zhang ingin menjodohkan Wang Lin dengan gadis dari keluarga Zhou, bahkan secara pribadi membuat hadiah yang ia cait sendiri. Walaupun Wang Lin hanya diam, Bibi Zhang tidak menyerah, dan juga menyinggung bahwa Wang Ping membutuhkan sosok ibu,
di mana gadis dari keluarga Zhou pasti akan menjadi ibu yang baik bagi anak mereka kelak. Di tengah situasi tersebut, Wang Ping tiba-tiba masuk ke ruangan dengan alasan lapar, sehingga menjadi alasan bagi Wang Lin untuk mengusir Bibi Zhang. Saat Wang Ping merasa kasihan kepada ayahnya, Wang Lin justru memintanya untuk tidak memikirkan hal aneh-aneh, dan lebih baik meminum obat yang sudah disiapkan. Tanpa menolak, Wang Ping kemudian meminta Wang Lin untuk tidak khawatir, karena selama ia ada, Wang Ping berjanji akan merawat ayahnya dengan baik dan membuatnya hidup bahagia. Beberapa hari kemudian, Sun Tai bertanya kepada Wang Lin kapan ia akan mengajari Wang Ping berkultivasi. Karena dengan kemampuan Wang Lin, maka perkembangan Wang Ping tidak akan terbatas. Namun Wang Lin menegaskan bahwa ia tidak akan membiarkan Ping berkultivasi dan hanya berharap anaknya dapat hidup normal dan bahagia. Bahkan meminta Mbak Sun untuk tidak lagi membahas hal tersebut. Mendengar ucapan Wang Lin dan melihat Wang Ping selalu meminum ramuan obat, hal itu membuat Sun Tai merasa curiga ada sesuatu yang disembunyikan oleh Wang Lin. Terlebih lagi tanpa berkultivasi, kehidupan Wang Ping mungkin hanya akan berlangsung selama puluhan tahun seperti manusia biasa. Tidak ingin bakat Ping terbuang sia-sia, Sun Tai kemudian diam-diam memperlihatkan kekuatan sekte Mayatin di depan Wang Ping, dengan harapan bocah itu tertarik memasuki dunia kultivasi, bahkan berniat mewariskan seluruh tekniknya kepada Wang Ping. Meskipun pada saat itu Sun Tai menjelaskan bahwa seorang kultivator mampu mengendalikan hidup dan mati, melawan takdir, tidak pernah sakit, tidak merasakan panas, dingin, bahkan kelaparan, Wang Ping tetap tidak ingin mengingkari janji kepada ayahnya bahwa ia tidak akan berkultivasi. Singkat cerita, selama proses pengobatan untuk menghilangkan sisa energi kebencian dalam tubuh Wang Ping juga bersekolah seperti anak-anak lain di desa Luoyou. Sementara itu, Wang Lin justru merasakan hatinya semakin jernih setelah menjalani kehidupan sebagai manusia biasa. Sehingga pemahaman tentang hidup dan mati dalam dirinya seakan mengalami perubahan besar. Selama rentang waktu tersebut, Sun Tai juga tanpa henti berusaha keras membujuk Wang Ping agar memasuki jalan kultivasi. Namun semakin besar usaha Sun Tai, semakin kuat pula penolakan Wang Ping. Ia benar-benar tumbuh menjadi anak yang sangat berbakti dan selalu mengikuti perkataan Wang Lin. Hingga akhirnya ketika 10 tahun kembali berlalu, pada suatu saat ketika Wang Ping merasa sangat terpukul, Sun Tai justru teringat akan masa lalunya. Ia dahulu adalah putra dari tetua cabang utama sekte Mayatin, dan mampu menembus ranah Soul Transformation pada usia 1000 tahun, sehingga dijuluki sebagai anak yang ditakdirkan oleh langit. Akan tetapi, hanya dalam waktu 100 tahun singkat, kehidupannya berubah drastis. Ia justru menjadi budak hina di wilayah bintang jaring langit, dan bahkan diperlakukan semena-mena. Dengan hati yang dipenuhi kemarahan dan dendam, Sun Tai sempat bertanya-tanya kesalahan apa yang telah ia ambil hingga hidupnya berakhir seperti ini. Sampai pada penghujung hidupnya, Sun Tai akhirnya menyadari satu hal, bahwa dirinya hanyalah seseorang yang berjalan menuju takdir yang tidak bisa dihindari. Karena jarak antara hidup dan mati sebenarnya hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Sesuai dengan tradisi di desa Luoyou, jasad Sun Tai pun akhirnya dimakamkan, menjadi kisah klasik seorang lelaki tua yang menanti ajal bersama cucu angkatnya. Namun bagi Wang Lin, kepergian Sun Tai tidak terlepas dari hukum sebab dan akibat. Ia juga berjanji akan menepati janjinya untuk membawa Abu Sun Tai kembali ke wilayah bintang aliansi kultivasi. Beberapa tahun setelah kepergian Sun Tai, dan para penduduk desa juga banyak yang telah meninggal, Wang Lin kemudian memutuskan untuk membawa Wang Ping meninggalkan desa demi melihat luasnya dunia, sekaligus berpamitan dan berterima kasih kepada Paman Zhou yang selama ini sangat peduli sejak kedatangan mereka di desa Luoyou. Tidak jauh dari tempat itu, putri kedua Paman Zhou tampak merasa sedih ketika mengetahui Wang Ping akan pergi meninggalkan desa, bahkan menangis histeris saat mendengar bahwa Wang Ping mungkin tidak akan pernah kembali.
Dalam perjalanan, ketika Wang Lin bertanya apakah Wang Ping menyukai Zhou Ruotong, Wang Ping justru menyangkalnya. Namun ia tetap merasakan hatinya perih saat melihat Zhou Ruotong menangis. Sementara Wang Lin hanya tersenyum karena menyadari putranya telah tumbuh dewasa. Wang Ping kemudian bertanya apakah mereka akan pergi melihat puncak Gunung Qilian. Wang Lin menegaskan bahwa mereka akan melihat puncak gunung yang jauh lebih tinggi dari Gunung Qilian, sebuah gunung yang menjulang tinggi seolah menghubungkan langit dan bumi. Dalam perjalanan tersebut, Wang Lin mulai memahami satu hal penting. Ia telah memahami berbagai bentuk kematian, namun tentang nafas kehidupan, ia baru memahami sedikit. Dengan kata lain, siklus kehidupan hanyalah permulaan dari hukum sebab dan akibat, dan masih ada hukum yang lebih tinggi yang disebut Dao Agung. Nah guys, itulah pembahasan alur cerita Donghua Renegade Immortal di episode kali ini. Pada bagian ini memang tidak ada pertarungan ataupun konflik besar, melainkan hanya berfokus pada kehidupan sehari-hari Wang Lin sebagai manusia fana sambil merawat anaknya Wang Ping serta menunggu ajal Abah Suntai. Wah, menarik banget ya guys. Oke deh, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. 200 North pamit undur diri.